sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Mari dengan sikap berdiri kita sembah Yesus Allah yang mulia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Ibadah hari ini kita buka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Ada kekuatan yang besar ketika kita mengingat akan nama Yesus. Nama Yesus membawa pengharapan, penghiburan, dan kemenangan bagi setiap orang percaya. Di saat suka maupun duka, nama Yesus selalu menjadi sumber damai bagi kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama Yesus berlindung
Mari silakan duduk. Seringkali kita merasa lemah dan khawatir, tetapi kasih Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara dan menuntun kita, meski kita sering jatuh dan salah. Mari kita mengingat kasih dan kesetiaannya melalui lagu Bapa Surgawi Memeliharaku. Dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, mengakui bahwa kami masih sering jatuh dalam dosa dan mengecewakan-Mu. Kami lalai mengasihi sesama kami, mudah marah, dan kadang lupa untuk bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Tolong kami untuk hidup lebih taat dan setia padamu hari demi hari. Dan ajar kami berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan dan menyerahkan hidup kami. Amin. Berita anugerah dalam Mazmur 25 ayat 14 berbunyi demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
Kedekatan dengan Tuhan bukan diperoleh melalui pengetahuan atau ritual semata, tetapi lewat hati yang takut akan Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Dalam kedekatan itu kita akan mengerti kehendak-Nya, mengalami damai sejahtera, dan berjalan dalam tuntunannya setiap hari. Maka dengan sikap berdiri, mari kita bacakan petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Petunjuk hidup baru. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tuhan bukan hanya Allah yang perkasa, tetapi juga sahabat yang setia bagi setiap orang yang takut akan Dia. Sebagai sahabat-sahabat Allah, mari kita membalas kasih dan kesetiaannya dengan hati yang penuh syukur. Dengan sukacita kita nyanyikan, sebab Tuhan baik. Kita pujikan Dia yang selalu baik dan kasih-Nya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Wanita pujikan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan pujikan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama-sama kita pujikan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Segala pujian hanya bagi Tuhan. Jemaat silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita mendengar apa yang mau Tuhan nyatakan untuk hidup kita hari ini. Mungkin berupa penghiburan dan peneguhan, mungkin berupa teguran dan peringatan, mungkin sebuah perintah. Jangan keraskan hatimu, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu dengan sia-sia, tetapi lakukanlah apa yang Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Mari kita pujikan, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Benar Bapa, tiada mustahil bagimu. Oleh karena itu kami percaya dengan sepenuh hati kami, jiwa raga kami, tiada mustahil. Dan segenap hati kami mau serahkan kepadamu. Dan hari ini, pagi ini, sungguh-sungguh pikiran kami, konsentrasi kami, telinga kami, tubuh jiwa raga kami mau serahkan padamu. Tolonglah kami mendengarkan firman kehidupan, firman yang benar, firman yang membawa kepada keselamatan hidup. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Allah Roh Kudus menguasai kami, pribadi demi pribadi, sehingga kami semua mengalami Tuhan dan memperoleh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini
kita akan belajar dari kitab Amsal. Jadi sebulan ini kita akan belajar dari kitab Amsal. Amsal itu apa sih? Kata-kata bijak, kata-kata yang baik, yang berasal atau yang ditemukan dari pengalaman hidup. Jadi ini bukan karangan dari wangsit gitu ya, bukan. Tapi dari pengalaman hidup, khususnya dari pengalaman hidup Raja Salomo. Dan juga ada penulis-penulis yang lainnya. Tetapi kitab Amsal sungguh-sungguh sesuatu yang digali dari kehidupan. Sesuatu yang didapat dari makna kehidupan. Dan itu dituliskan dalam kitab Amsal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena titik awal untuk mengetahui, untuk melakukan hal-hal yang berkenan pada Tuhan melalui pengetahuan yang kita dapat itu harus takut kepadanya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya kasih tips, saya kasih peringatan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Amsal itu bersifat positif. Jika engkau malas, maka engkau enggak makan atau bodoh. Jika engkau rajin, maka engkau akan berhasil. Begitu ya, linier. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau cuma baca kitab Amsal aja tidak lengkap. Dan Alkitab itu lengkap, Anda harus baca kitab pengkhotbah. Jadi ini harus digandengkan. Nggak bisa baca kitab Amsal terus, harus baca kitab pengkhotbah. Karena kitab pengkhotbah itu mengakui adanya suatu misteri. Semuanya sia-sia. Itu tema utama kitab pengkhotbah. Tapi bukan berarti kita nggak punya harapan. Justru dengan takut akan Tuhan, kita boleh menjalani ini, hidup ini, misteri kehidupan ini bersama Kristus. Sehingga apa? Hidup kita itu hidup yang berpengalaman dengan Tuhan. Kita tidak bisa memprediksi masa depan, betul? Ya, itu misteri kehidupan. Tetapi kitab Amsal mengajarkan apa yang harus dibuat supaya kita dapat menjalani kehidupan. Tapi kita tidak menafikan yang namanya misteri. Disitulah kita apa? Mengagungkan Tuhan. Kita takjub pada Tuhan. Ada sesuatu hal yang tidak kita bisa pahami. Tetapi kita percaya Dia sumber keajaiban. Amin. Nah hari ini, sepanjang bulan ini kita akan belajar dari kitab Amsal. Ayo kita baca ayat yang kita akan fokus pada hari ini. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, orang bodoh di sini bukan nggak punya akal, tetapi orang yang tidak mau tahu. Orang yang menghina hikmat, orang yang tidak mau diajar, merasa pengetahuannya sudah cukup. Ada loh Bapak Ibu sekalian, orang yang menganggap pengetahuannya sudah cukup. Satu kali saya dapat cerita dari seorang dosen teologi ya, dosen di seminari. Ada orang sudah dewasa, sudah jadi aktivis di gereja, mungkin sudah banyak belajar Alkitab. Begitu masuk sekolah teologi ya, dosen ini ngomong, aduh orang ini susah sekali diajar. Karena apa? Dia merasa sudah tahu, oh ini sudah tahu. Saya dengar dari pengkhotbah yang hebat. Saya belajar dari pengajar yang hebat yang suka diundang oleh gereja. Jadi pada waktu masuk teologi dia susah sekali menerima ajaran yang dia anggap orang ini di bawah saya. Nah ada kesombongan ya. Nah ini orang mengenai hikmat namanya. Tidak mau belajar dari orang lain. Tetapi takut akan Tuhan itu suatu dasar, suatu titik awal supaya apa yang kita ketahui itu dapat diterapkan di dalam masyarakat. Kitab Amsal itu ditujukan kepada orang-orang yang mau mengabdi di kerajaannya Salomo. Jadi ini suatu pelajaran bagi orang-orang yang mau direkrut jadi pegawai kerajaan. Mereka harus pandai. Mereka harus berpengetahuan, mereka juga harus bijaksana. Punya pengetahuan, tapi harus diterapkan dengan baik, itu memerlukan kebijaksanaan.
pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu semua diawali oleh takut akan Tuhan. Supaya apa? Pinter tidak korupsi. Pinter tidak ngakali orang. Pinter tapi tidak merugikan orang lain. Nah, itulah tujuan kitab Amsal. Zaman dulu memang untuk merekrut, mendidik pegawai-pegawai kerajaan. Tetapi sekarang ini adalah firman Tuhan untuk mendidik kita di dalam kehidupan kita. Dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam apapun juga kitab Amsal itu sangat berguna. Bapak Ibu sekalian, apakah problem manusia zaman sekarang, zaman now, semua punya HP? Ya. Satu kali saya sering kali sih saya nggak bawa HP. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian kalau ke mall nggak bawa HP, bagaimana? Ngomongnya mati aku, betul? Dulu bawa dompet, lupa, ngomongnya mati. Sekarang nggak bawa dompet nggak apa-apa. Ya, nggak bawa dompet saya juga. Penting HP, Bapak Ibu sekalian. Nah, HP ini penting banget karena di situ ada apa? Ada hatimu, betul? Di mana hartamu berada, ada duitmu kan di HP. Benar saudara, bayar persembahan aja harus scan dulu di depan. Betul ya? Aduh gak usah bawa cash, ada QRIS, ada kris di depan, tinggal bayar gitu ya. Zaman sekarang itu orang sangat bergantung sama HP. Dapat dikendalikan, dapat dibawa kemana-mana, portable. Nah mungkin berikutnya HP udah gak ada, tapi udah ditanam di otak. Chip, wah keren ya, cuma dipandang gini keluar dolarnya, shoot, gitu ya. Cuma pandang-pandangan masuk dolarnya. Wah, mungkin saja saudara, karena kita dulu nggak pernah mikir ada HP secanggih sekarang, betul? Nah, zaman sekarang orang itu sama HP sangat kecanduan, sangat tidak bisa dipisahkan. Banyak orang ketemu, tapi semua sibuk dengan HP-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang lebih percaya ilusi dan malas mencari kebenaran. Perhatikan gambar ini Bapak Ibu sekalian. Kira-kira orang ini lebih percaya gambarnya atau sekitarnya? Bukankah itu menggambarkan kita semua? Lebih percaya apa yang kita lihat di YouTube, TikTok, Instagram, di HP kita. Padahal itu cuma di zoom. Bagus sekali. Pikirannya apa? Alam dunia seperti ini semua. Kan begitu orang nge-HP kan begitu, film-film. Tapi malas mencari kebenaran. Artinya lihat sekelilingnya. Waduh, hutannya gundul. Ya, jangan lihat kepala saya. Ya, hutannya gundul ya. Ada binatangnya kalau di HP. Oh, hidup. Tetapi yang di sebelahnya tengkorak, saudara. Itu perilaku kita saudara, begitu dapat info di HP, shoot, langsung sebar, shoot. Wah, enggak periksa dulu benar atau salah, hoax atau bukan. Itu perilaku zaman sekarang. Tidak sadar kita melakukannya juga. Lebih percaya apa yang ditampilkan ini pasti benar daripada check and recheck. Oleh karena itu ya di grup jemaat hati-hati ya, jangan asal repost. Post sana sini, ada ini, ada itu. Cek and recheck saudara, supaya nggak bikin heboh ya. Yang kena marah saya saudara. Pak Emil itu ya. Nah, jadi saya kalau lupa bawa HP itu saya senang sebetulnya, tapi yang marah jemaat. Pak, mana HP-nya? Saya telepon. Aduh, saya lupa. Waduh. Padahal lihat HP itu pusing kok saya. Tapi apa boleh buat, HP itu penting ya. Nah, banyak orang kecanduan media sosial. Mereka percaya dengan dunia ilusi yang enak itu, TikTok, YouTube, Instagram dan lain-lain. Dan di sana jangan lupa subscribe me ya. Semua orang jangan lupa kasih jempol, jangan lupa like. Karena apa? Di dunia sosial itu kita merasa menjadi manusia yang berharga ya. Kalau like-nya banyak, kalau like-nya sedikit bisa bunuh diri saudara. Kan banyak media sosial lewat bully dan orang itu hancur. Jadi
Tapi banyak orang kecanduan memang ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ini masalah pengetahuan. Mengapa kecanduan? Kita punya pengetahuan psikologi ini ya. Otak manusia suka yang cepat dan menyenangkan. Betul? Zaman dulu kalau ibadah itu saudara enggak kurang dari 2 jam. Zaman sekarang Pak Emil kalau perlu 10 menit. Intinya saja apa sih yang mau dipakai, apa sih yang mau dikotbahkan, betul? Ya, saya sudah 5 menit, tinggal 5 menit lagi. Aman, tenang. Otak manusia suka yang cepat dan menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Nah, diterapkanlah dalam aplikasi teknologi. Platform medsos dirancang untuk memicu hormon dopamin, membuat pengguna kecanduan. Maka dibuatlah TikTok, film pendek-pendek saudara. Dan dikasih musik yang enak, terasa menyenangkan dan meyakinkan walaupun kebenarannya belum tentu. Scroll 1 menit, 2 menit sampai 2 jam. Pernah saudara? Pernah, saya juga pernah saudara ya. Ya, nggak usah jaim di sini. Ya, kita jadi orang otentik saja. Pernah saudara. Nggak sadar. Sedikit-sedikit, aduh, jadi 2 jam. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi orang kecanduan. Di gereja juga begitu. Zaman dulu kalau him itu 5 ayat harus dinyanyikan semua, betul? Yang zaman him, ada orang aminnya di belakang, saya pernah dimarahin. Pak, kalau nyanyi him ini 4 ayat aminnya di belakang dinyanyiin juga. Ini orang udah ngarang susah-susah nggak dinyanyikan. Oh iya. Tapi semakin beralihnya waktu, makin populer lagu apa? Lagu pendek-pendek, kur pendek kan? Betul? Yang sempat ditolak oleh gereja, apa itu kur pendek-pendek? Nggak ada isinya, diulang-ulang, ya betul? Sebab Tuhan baik tadi diulang berapa kali? Jangan ketawa, itu jelek, itu bagus, ya. Tapi jangan sampai cuma itu saja yang dinyanyikan, ada lagu himnya juga. Tapi jangan salah, itu dari zaman dulu sudah ada di pengulangan itu. Lagu Haleluya Handel, Haleluya berapa kali? Haleluya, 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 lebih dari 12 kali. Wah, kok gak diprotes itu? Nah, kan gitu ya, harus seimbang gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalian memang otak ini seneng yang singkat dan menarik. Nah, gak salah saudara. Yang ciptakan aplikasi ini gak salah. Karena apa? Supaya orang mengiklankan dengan efektif. Tapi itu digunakan, pengetahuan itu digunakan manusia bisa untuk apa? Merugikan orang lain dengan informasi-informasi yang menyesatkan terus menerus. TikTok pernah dilarang di Indonesia kan? Waktu demo kemarin, karena dia tidak mengirimkan datanya kepada pemerintah. Lalu dipotong ya, karena dia apa? Banyak hoaxnya. Tapi juga ada yang benar ya, jangan hoax semua, ada yang benar juga. Nah, harus bijak Bapak Ibu sekalian. Kedua, mengapa kecanduan? Pengetahuan kita. Manusia hanya mendengar apa yang dia suka. Ia percaya konten yang mencerminkan perasaan dan keyakinan dirinya sendiri. Nah, aplikasi teknologi, platform dirancang memenuhi keinginan kita. Coba yang suka masak, klik masak spaghetti. Keluar tuh di TikTok tuh spaghetti cafe sini. Anda 2 kali klik aja. Itu Anda klik, keluar lagi. Itu memang dirancang seperti itu. Yang suka catur, yang suka pingpong, yang suka debat-debat teologi. Oh, keluar semua. Ya. Sekali 2 kali klik, itu keluar semua. Sebelum Anda pindah tema lain, itu akan keluar semua. Yang suka pornografi, nah, kenapa Anda tidak bisa lepas? Karena itu yang keluar terus, disuguhi terus saudara. Itulah platform zaman sekarang. Tapi itu juga udah dari zaman dulu. Ayo kita baca 2 Timotius 4 ayat 3. Orang mencari guru-guru yang memuaskan telinganya. Itu memang manusia seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kita punya pengetahuan
Manusia ingin jawaban dari persoalan hidupnya secara cepat. Aplikasi teknologi, media sosial memberi akses instan walau sering dangkal, saudara. Ya, banyak. Misalnya, kenapa saya pusing terus? Klik aja AI. Oh, Anda mungkin kepanasan. Oh, Anda mungkin gini, obatnya ini. Oh, cepat sekali, saudara. Lebih pintar dari dokter. Ya, lebih pintar dari dokter. Dokter kok beda sama AI? Ya kenyataannya gitu ya. Kita suka menghakimi. Padahal dokter belajar 7 tahun, saudara. Kita lewat AI 1 menit. Udah sok pinter. Itu masalah, saudara ya. Nah, tapi itu yang diberikan media sosial. Daripada saya pergi ke ruang dokter, udah bayar, ya. Kita pengen lama, cuma 1 menit, ngamuk. Kalau ini berjam-jam gratis, asal punya pulsa gitu ya. Aplikasi khotbah sama aja. Manusia itu suka yang instan, jemaat lebih suka yang menarik. Yang instan itu lebih menarik bagi jemaat. Khotbah mujizat, motivasional, pengalaman, metode itu suka banget saudara. Ya contoh, kalau kamu percaya, yakin, fokus, pasti berhasil. Kan keren ngomong juga gitu. Allah mengendaki, kamu bisa. Itu khotbah apa? Motivasional. Apa itu buruk? Tidak. Tetapi kalau itu terus yang ditekankan, ini masalah, itu bahaya saudara. Kalau doa 7 hari, 7 malam, baca Alkitab 7 pasal, hidupmu langsung berubah. Itu namanya metode. Orang suka, Pak caranya gimana supaya selesai permasalahan ini? Pak caranya gimana supaya saya tidak terjerat masalah ini lagi? Itu biasa saya ditanya orang. Pak caranya gimana? Ya doa, saya sudah doa Pak. Cara yang manjur gimana? Yang bisa memberikan metode dan cespleng itu yang laku. Ya. 3, kalau ikut ibadah online, semua masalah selesai. Mujizat saudara. Banyak terjadi habis ibadah di sini, parah. Ibadah online selalu memberikan apa? Mujizat. Sudah pernah dengar ada pemimpin rohani yang mengirimkan doa online dan harus bayar? Sudah coba? Katanya itu hebat sekali doanya. Tapi harus bayar. Mau? Ya silakan aja kalau mau. Ya, tapi orang suka dengan mujizat seperti itu, diiming-imingi. Saya makan banyak pare sambil doa supaya kepahitan hidup saya Tuhan angkat ya gitu. Nah itu coba dipraktekkan ya. Makan daun pepaya, makan pare, apa yang pahit-pahit lagi? Ya, nggak ada itu saudara. Kalau Anda mau hilang kepahitan hidup, mengampuni. Jika Anda mau kepahitan hidup dihilangkan, sakit hati dihilangkan, lepaskan pengampunan. Itu ada dalam Alkitab. Jika engkau tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga tidak akan mengampuni engkau. Itu jelas. Kenapa orang tidak bisa hilang dari kepahitan hidup? Karena tidak mengampuni. Gereja ini harus penuh dengan pengampunan. Keluarga saudara harus penuh dengan pengampunan. Semua komunitas harus penuh dengan pengampunan. Kepahitan hidup hilang saudara. Karena disitulah kuncinya. Tapi banyak orang tidak percaya. Susah Pak. Sudah terlanjur sakit hati ini Pak. Sudah terlanjur. Sebelum orang itu mati, saya tidak akan ke gereja. Siapa yang mati duluan? Yang sakit hati. Ya, kan kenyataannya seperti itu. Nah, tapi banyak pare, makan pare, saya juga banyak makan pare ya. Seneng saya. No problem. Ya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini mengabaikan misteri, proses dan kedalaman relasi dengan Tuhan. Dampaknya apa? Orang-orang seperti ini cepat mutung, tidak tahan uji, mudah goyah, mudah pindah gereja. Waduh sekarang pendetanya udah gak beres lagi, itu khotbahnya kok udah ikut-ikut reform ya. Wah kan banyak ya, udah banyak ikut, aduh yang ini aja yang masih enak ini. Oh banyak saudara,
Pindah gereja alasannya apa? Bukan karena rumahnya dekat. Bukan, tapi karena memang mencari yang instan-instan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Bukan berarti khotbah-khotbah seperti tadi enggak boleh. Boleh, tapi harus diimbangi. Sepertinya Amsal, kitab Amsal harus diimbangi dengan kitab pengkhotbah. Harus dibaca dua-duanya. Nah, yang terakhir, mengapa kecanduan? Manusia punya pengetahuan, manusia itu cenderung memuaskan dirinya sendiri, egosentris. Media sosial memberi ilusi pemenuhan itu. Anda mau dianggap pinter? Dianggap berpengetahuan? Masuklah grup orang pinter. Ada saudara banyak. Matematika, fisika, kimia, mafia itu ya. Matematika, fisika, kimia. Masuk aja cari grupnya ada. Orang yang mau berbisnis dengan sukses, masuk grup orang sukses. Aku masuk grup orang sukses loh. Maksudnya apa? Ya aku termasuk sukses. Mau diakui seperti itu. Banyak saudara. Aplikasi khotbah nggak kalah, nggak mau kalah. Muncullah teologi kemakmuran dan itu lebih menarik bagi jemaat. Karena apa? Manusia ingin memuaskan dirinya sendiri. Contoh, kalau kamu anak raja, kamu harus hidup seperti raja. Allah adalah raja. Orang percaya adalah anak-anak Allah. Nah, ini masalah saudara. Allah ada raja benar, kita ada anak Allah betul. Ya. Tapi jangan sampai situ. Kita juga hamba-hamba Allah. Jangan cuma anak rajanya aja. Hidup mewah, punya kuasa, punya otoritas, punya keistimewaan. Tapi kita lupa kita juga hamba Allah. Bahasa Yunani doulos. Doulos itu budak. Budak itu gak punya hak hidup. Oleh karena itu sebagai hamba Allah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena memang kita gak punya hak hidup. Kalau bukan Tuhan yang berkarya. Nah, kadang-kadang teologi kemakmuran hanya satu sisi saja. Dan itu memang enak saudara. Telinga kita enak saudara. Ya, begitu dikhotbahkan hamba Allah. Begitu dikhotbahkan salib. Begitu dikhotbahkan penyangkalan diri. Banyak yang mutung saudara. Tapi itu firman Tuhan. Justru karena saliblah kita memperoleh kehidupan. Anak raja maksudnya apa? Kita mewarisi hidup kekal di surga. Lewat teologi salib. Tanpa pengorbanan Yesus tidak akan pernah kita disebut anak raja. Kita selalu disebut hamba-hamba kegelapan. Yang kedua, Tuhan ingin semua anaknya kaya dan sukses. Amin saudara. Wah kok amin. Sukses tidak masalah, kaya tidak masalah saudara. Tetapi saudara-saudara, tidak semua orang kaya, tidak semua orang sukses. Ukuran sukses itu apa sih? Kalau Yesus Kristus mati di kayu salib, paling hina, paling melarat. Ibunya sendiri dikasih ke orang, tolong pelihara ibu saya ya. Apakah itu sukses saudara? Sukses adalah melakukan perintah Allah. Itu sukses. Melakukan kehendak Allah, itu sukses. Anda kaya silahkan. Sukses silahkan. Tapi harus sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Jadi kaya miskin bukan ukuran sukses. Tapi kehendak Allah lah yang menjadi ukuran. Kemiskinan bukan kehendak Allah. Kamu harus menolak kutuk itu. Waduh, jadi kita apa? Melihat orang miskin, orang yang terkutuk. Firman Tuhan berkata apa? Orang miskin akan selalu ada bersamamu. Orang miskin harus selalu ada di sekitarmu. Tuh Tuhan Yesus sendiri yang ngomong begitu. Jadi kemiskinan tetap ada. Justru disinilah peran gereja. Bagaimana kita bersama-sama memerangi kemiskinan itu. Bagaimana sama-sama kita peduli dengan orang miskin. Dan jangan bilang orang miskin adalah orang yang terkutuk penuh dosa. Kan banyak teologi kemakmuran ngomong, Pak saya miskin terus, kamu penuh dosa, ayo bertobat. Bertobat, miskin terus. Akhirnya pindah gereja.
Karena memang itu misteri saudara. Ya, kalau kita sukses, kaya, puji Tuhan. Tapi jangan sekali-sekali memandang rendah orang miskin. Karena orang miskin juga ciptaan Tuhan. Dan dia juga dalam pemeliharaan Tuhan. Bukti imanmu adalah ketika dompetmu diberkati. Oh sudah usang itu Pak, HP saya yang penting ada isinya. Kan gitu. Jika kamu memberi 1 juta, Tuhan akan kembalikan 10 juta. Ayo masukkan 10 juta sini semua. Nanti 100 juta Anda bawa pulang. Kan gitu. Rame saudara. Ya rame. Kalau Anda percaya. Ternyata enggak terbukti. Wah ya sudah. Pindah tempat lain. Kan begitu. Itu teologi-teologi yang membuat apa? Berdasarkan pengetahuan manusia yang ingin dipuaskan. Egosentrisnya itu yang penting. Nah, tujuan kitab Amsal adalah bagaimana bijak mengaplikasikan pengetahuan berdasarkan pemahaman teologi yang benar. Kita punya pengetahuan banyak di sini. Tapi kalau kita tidak bisa mengaplikasikannya dengan benar, jangan-jangan gereja ini pun tersesat, saudara. Ya, kita bisa tersesat, tapi kita kalau punya keseimbangan, pengetahuan teologi, itu kita bisa selamat. Dasarnya apa? Takut akan Tuhan. Nah, kitab Amsal mengajarkan pengetahuan yang diperoleh manusia harus bisa mensejahterakan masyarakat dan memuliakan Tuhan. Jadi pada waktu itu pegawai kerajaan dididik, hei kamu jangan korupsi. Karena itu mencuri. Hei kalau kamu penuh dengan beban, penuh dengan tekanan, kamu harus tetap bersandar pada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin saudara. Iya betul. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kalau kita sedih terus, muram terus, penyakit makin banyak datang. Dan intinya pengetahuanmu itu harus bisa memuliakan Tuhan. Membesarkan nama Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri saudara-saudara. Banyak orang pengetahuan itu untuk keuntungan diri sendiri. Saya yakin pencipta TikTok, pencipta Instagram dan pencipta lain-lainnya mungkin tidak punya maksud buruk, tetapi banyak orang yang memanfaatkan itu untuk maksud buruk. Penipuan-penipuan banyak terjadi di sana. Ya, banyak sekali. Tetapi pengetahuan itu harus dipakai untuk maksud baik. Dan kita bertanggung jawab dengan pengetahuan yang kita peroleh itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Purbaya ini untuk mengecek Cortex yang telah diperbaikinya, dia menyewa hacker. Hacker putih namanya, ya. Hacker jahat tuh yang menipu, yang ngerampok, yang nyedot uang kita. Banyak saya baca, Pak krisnya mana? Bukan kris masuk tapi kris keluar. Oh sudah masuk Pak ya, sudah masuk ya ini ya. Oh iya pulang dia, sambil pulang dicek rekeningnya habis. Karena ditipu. Gak tahu ditipu. Nah, Pak Purbaya ini untuk nge-share Cortex-nya, yang suka akses Cortex, yang suka hang itu, ya, diperbaiki. Karena dia merasa ditipu, pakai konsultan dari luar negeri, ya cuma kelas SMA, katanya, cuma sekelas SMA buat kode-kodenya. Lalu dia perbaiki dengan orang-orang Indonesia sendiri, orang-orang dalam negeri, jago-jago. Tapi untuk apa? Untuk memvalidasi hasil kerjanya itu. Maka Pak Purbaya sewa hacker, tolong ditembus ini Cortex-nya. Udah bagus belum? Wow, mereka coba terus. Bisa enggak dihack? Bisa enggak? Ada Pak sedikit di sini, tolong perbaiki, di sini perbaiki. Jadi apa? Pengetahuannya dipakai untuk hal yang baik. Anda jago komputer, silahkan. Tapi jangan ngehack dan menimbulkan kekacauan. Tapi banyak kan hacker-hacker yang disewa Google. Supaya apa? Sistem keamanannya coba ditembus. Kalau Anda bisa tembus, saya kasih duit yang banyak. Oh banyak saudara, berlomba-lomba mereka untuk tujuan baik. Tapi juga banyak tujuan buruk saudara. Ya. Nah, pengetahuan itu
harus dipakai untuk kebaikan. Itulah tujuan kitab Amsal, saudara. Dan itu semuanya berdasarkan takut akan Tuhan. Kata takut itu bermakna ganda. Yuk kita baca 20 ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Takut yang pertama di sini itu takut teror, saudara. Apa? Saya bersalah, saya takut dihukum. Saya melakukan hal yang tidak benar, saya takut dipenjara. Saya berdosa pada Tuhan, saya takut hukuman Tuhan. Jadi sesuatu yang bersifat teror, saudara. Itu takut yang pertama. Bangsa Israel dikenal bangsa yang tegar tengkuk. Mereka keluar dari tanah Mesir, mengalami banyak mujizat, saudara. Laut merah terbelah, tetapi itu pun mereka masih saja menggerutu, masih saja tidak mau mengucap syukur sudah dilepaskan dari penjajahan. Sama dengan orang Kristen zaman sekarang, sudah diselamatkan, sudah percaya Kristus, sudah merasakan damai sejahtera dari Tuhan, tetapi tetap menggerutu. Ada masalah sedikit menggerutu, ada masalah sedikit meso, ada masalah sedikit menghujat, tidak puas dengan kehidupannya. Apa bedanya, saudara? Ya. Tetapi firman Tuhan, janganlah takut, artinya jangan engkau takut teror, engkau adalah anak-anak Allah. Umat pilihan, Tuhan tidak akan menghukum engkau, justru Dia menyelamatkan. Demikian pula janganlah takut, engkau sudah diselamatkan. Tapi takutlah akan Dia, supaya kamu jangan berdosa. Artinya apa? Bukan bersifat teror, tapi patuhlah padanya, setialah padanya, mengucap syukurlah padanya, cintailah Dia dengan segenap tubuh jiwa ragamu. Supaya apa? Engkau tidak berbuat dosa. Nah, dari sini kita bisa paham ya, bagi orang bersalah, takut berarti menimbulkan kengerian. Karena ia terancam dituntut akan dihukum. Ya, bahasa teologisnya itu atrisi namanya. Takut yang bersifat teror. Tetapi bagi anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, anak-anak kerajaan Allah, takut itu berarti patuh yang berdasarkan kasih dan penuh dengan ucapan syukur. Kita melakukan firman Tuhan berdasarkan apa? Karena kita mengasihi Tuhan, bukan? Kita melakukan kebaikan atas dasar apa? Karena firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama sebagaimana engkau mengasihi Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi takut akan Tuhan di sini menuntun kita untuk selalu berpegang, berpedoman kepada firman Tuhan. Bahasa teologisnya itu kontrisi. Saya sungguh-sungguh takut. Oleh karena itu saya mau beribadah pada Tuhan. Bukan supaya dihakimi, tetapi karena saya ingin menikmati persekutuan bersama Tuhan. Saya ingin mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu lebih manis dari madu. Kata pemazmur, lebih dari segala-galanya. Kalau kita pacaran kan kita kepengen dengar terus ya. Kekasih hati kita, yang suami istri kalau berjauhan, kalau nggak kangen ya kebangetan gitu ya. Kadang berjauhan malah ucap syukur gitu ya, waduh berarti ada masalah, datanglah pada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, mengapa takut akan Tuhan harus menjadi dasar permulaan pengetahuan? Karena Tuhanlah pemilik sumber segalanya. Otak kita ini saudara itu milik Tuhan. Kalau konslet sedikit, mau baca gimana, mau belajar gimana, gak bisa saudara. Tubuh ini milik Tuhan. Segala-galanya itu milik Tuhan. Keselamatan yang engkau punya juga milik Tuhan. Hartamu juga milik Tuhan. Semuanya, kemampuanmu itu milik Tuhan.
Jadi memang harus patuh kepada Tuhan, pemilik kehidupanmu. Pemilik segala sesuatunya. Bahkan ibadah ini pun gawenya Tuhan, bukan gawenya komisi ibadah, bukan gawenya majelis. Ini gawenya Tuhan, tuan rumahnya Tuhan, saudara. Kita ini semua adalah hamba-hambanya. Oleh karena itu harus apa? Kita takut dan gentar. Puji Tuhan, saya diundang dalam ibadah ini. Puji Tuhan, saya diundang dalam apa? Perjamuan anak domba Allah. Yesus adalah mempelai pria, kita adalah mempelai wanitanya. Luar biasa bukan? Harusnya kita mengucap syukur. Karena itu semua milik Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam Wahyu 5:12, pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat telah mendapatkan segala-galanya itu. Karena ia dalam kemanusiaannya patuh berdasarkan kasih pada Bapaknya dari awal sampai akhir. Ayo kita baca Wahyu 5 ayat 12. Bisa dikeluarkan. 1, 2, 3. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Itu semua milik Kristus Juru Selamat kita, saudara. Itu semua milik Tuhan Yesus yang disembelih itu, yang berkorban di atas kayu salib itu. Oh, dia bukan orang sukses, tapi justru dengan salibnya itu dia memperoleh segala-galanya. Kemuliaan Bapaknya diberikan kepadanya. Karena sebagai manusia dia taat sampai akhir, tidak berdosa sama sekali. Dia patuh sama Bapaknya. Disitulah Bapak Ibu sekalian, kitab Amsal mengajarkan bagaimana orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang patuh sama Tuhan, yang taat, yang setia sama Tuhan, itu akan menerima segala-galanya, termasuk kita. Pada waktu kita berkumpul sama Bapa, kita menerima kemuliaan, mahkota kehidupan. Luar biasa saudara. Tetapi selama di dunia gimana Pak? Masih banyak penderitaan. Tuhan beserta. Orang Kristen bukan Kristen sama aja, penuh dengan susah dan senang, saudara-saudara. Bukan berarti yang tidak Kristen susah setengah mati, yang Kristen senang setengah hidup gitu ya. Enggak saudara, sama, semua manusia sama. Tetapi orang Kristen yang memiliki Kristus punya harapan. Dan harapan itu sudah dijamin dari sekarang. Karena harapan itu berlaku sampai pada kekekalan. Sampai selama-lamanya bersama Bapa di surga. Sehingga apa? Waktu kita taat sama Tuhan, patuh sama Tuhan dalam mengerjakan kehidupan ini. Karena kita memiliki tanggung jawab kehidupan. Dengan apa yang sudah diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ikutlah Yesus dari awal sampai akhir. Pak, saya ini sakit Pak. Iya, berdoa padanya. Bisa enggak ada mujizat? Ada, saya percaya mujizat. Saya pernah mengalami mujizat. Tapi itu suatu apa? Perkenanan Tuhan, bukan baik-baiknya saya. Banyak orang mengalami mujizat, tapi itu perkenanan Tuhan. Bukan karena dia baik atau gimana. Ya. Bisa enggak saya sembuh? Bisa. Karena Tuhan pemilik kesembuhan. Tetapi selama engkau sakit, tetaplah setia kepadanya. Karena hidupmu adalah miliknya. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Pak, saya terancam bangkrut. Pak, susah sekali pelayanan ini. Pak, rumah tangga saya. Ayo kembali kepada Tuhan. Lepaskan pengampunan, merendahkan hatimu. Sama-sama mengangkat tanganmu, maka Tuhan akan turun tangan Bapak Ibu sekalian. Disitulah bagaimana kita takut akan Tuhan memimpin hidup kita dalam hidup ini. Susah ataupun senang, itu adalah bagian hidup sehari-hari. Tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan, akan menyertaimu bahkan sampai akhir zaman.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau medsos, yes, follow me. Bapak Ibu sekalian, nanti lihat YouTube-nya, terus like saya ya. Nah, lumayan gitu ya. Itu medsos, saudara. Tetapi firman Tuhan, follow Jesus. Banyak orang sekarang berlomba-lomba memasarkan dirinya sendiri, termasuk pengkhotbah, saudara. Banyak sekali. Tetapi lupa di dalam gereja, dalam firman Tuhan, berita Yesus itu yang ditinggikan, dimuliakan. Ikut Yesus, bukan ikut saya, atau ikut pengkhotbah tertentu, atau artis tertentu, atau politisi tertentu. Bukan, ikut Yesus, follow Jesus. Itulah harus diberitakan. Semuanya besar kecil ikut Yesus. Bapak Ibu sekalian, orang yang kecanduan medsos bukan berarti bukan orang Kristen. Oh, banyak orang Kristennya. Bukan berarti orang gak percaya Tuhan. Oh, percaya Tuhan juga. Tapi mereka memang sudah terikat dengan kecanduan medsos itu sehingga mereka lupa Kristus, lupa takut akan Tuhan. Ya, ada dua jalan. I believe in God. Aku percaya Kristus, ya. Setiap minggu kita berkata, aku percaya. Credo namanya. Credo itu aku percaya kepada Allah pencipta langit bumi, kepada Kristus, pada Roh Kudus. Percaya, setan juga percaya. Amin. Iya, percaya juga setan, percaya juga. Tetapi berapa orang yang patuh Kristus? Setan itu penting, pinter. Gak apa-apa kamu percaya Kristus, no problem. Tapi patuh padanya, nah ikut saya aja, jalan saya lebar sekali. Gak ada lampu merahnya, gak ada polisi tidurnya, gak ada. Los, jos, ya. Pada satu kali saya dapat telepon, dapat WA dari seorang yang berurusan sama polisi, seorang pengusaha. Beberapa kali dari beberapa orang, doanya sama, Pak tolong doakan, saya tetap menjadi anak Tuhan. Cuma itu dia doanya, Pak tolong doakan, saya tetap patuh sama Tuhan. Artinya apa? Dia gak mau yang macem-macem. Dia tetap mau obey God, tetap mau setia kepada Tuhan, tetap mau memuliakan Tuhan, tetap mau mengucap syukur sama Tuhan. Bukannya datang sama polisi atau ada siapa aja, aku anak raja, tolong ya dibereskan cepat ya. Kan gak gitu, kamu dianggap gila nanti. Rojo sopo ya kan gitu. Nah, tapi orang ini berkata, Pak tolong saya tetap menjadi anak Tuhan. Artinya patuh sama Tuhan. Jalan mana yang kita mau pilih? Kita punya pengetahuan, kita punya kuasa, kita punya kepandaian. Tapi hendaklah engkau takut akan Tuhan. Patuh sama Tuhan, ikut jalan yang kecil. Di mana Yesus berkata, jalan yang lebar, pengikutnya banyak. Tapi menuju kepada binasaan. Tapi jalan yang sempit adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sepertinya berliku, sepertinya susah, tapi dia menuju kepada kemuliaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami tetap berpegang kepada firman-Mu, firman kehidupan. Dan biarlah hati kami tetap melekat kepada firman Tuhan. Sehingga penuh dengan ucapan syukur kami mau patuh kepadamu. Berkati jemaat-Mu tempat ini, di dalam suka dukanya, di dalam kesulitan, di dalam sakit penyakit, semuanya kami yakin percaya Tuhan berkarya, Tuhan beserta, Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah kemana-mana karena Engkau sudah hadir di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan ikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pada Pendeta Emil yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita diberi kesempatan untuk bersyukur atas kasih Tuhan melalui perpuluhan dan persembahan. Mari kita berikan ungkapan syukur kita dengan kerelaan hati. Kita pujikan curahkan berkat-Mu satu kali, lalu jemaat dapat memberikan perpuluhan di depan dan kantong persembahan akan dijalankan. Dapat sambil memperhatikan warta untuk minggu ini. Hari ini adalah minggu pertama bulan November. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala berkat-Nya pada kita membawa persembahan perpuluhan. Mengundang setiap jemaat dalam persekutuan doa hari Rabu dengan tema kisah 1 talenta. Mengundang setiap jemaat dalam persekutuan Pasutri yang akan diadakan 21 November hari Jumat. Perayaan Natal Pemuda Remaja pada tanggal 5 Desember hari Jumat. Bapak Ibu yang memiliki anak berusia pemuda atau remaja dapat mendorong anak-anaknya mengikuti acara ini. Mengundang juga jemaat untuk perayaan Natal untuk khusus Komisi Wanita Wilayah 2 pada hari Senin tanggal 1 Desember bertempat di GKT Hosana Galuhan jam 4 sore. Mengundang juga setiap jemaat dalam acara Natal GKT Wilayah 2 se-Surabaya pada tanggal 6 Desember di BJ Junction jam 5 sore dengan pembicara Pendeta Siakopsin. Selamat ulang tahun pada Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan, dan damai sejahtera. Dan berikut adalah laporan persembahan pada tanggal 26 Oktober.
kita akan pujikan pujian ini bersama-sama sekali lagi. Hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Saya undang jemaatku bagi berdiri. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu sepanjang hidup kami. Kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kami. Kiranya persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan karya-Mu melalui gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk dan sambutan oleh Pendeta Emil. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana hari ini? Kabar baik? Sehat semua? Baik ya. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang kedua ini. Dan biarlah ibadah ini ibadah yang sungguh memuliakan Tuhan dan kita tetap setia kepadanya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir tempat ini, bisa angkat tangan sejenak. Ada? Baik, terima kasih. Yuk silakan berdiri. Banyak sebelah sini. Silakan berdiri, kita berikan aplaus ya pada mereka. Ada 1, 2, 3, 4, wah 6, puji Tuhan. Oh 7, yang depan. Baik, terima kasih. Dan kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kembali beribadah jika memang belum ada ibadah yang tetap. Dan kami membuka gereja ini, pintu gereja ini supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih juga kepada setiap pelayan ibadah hari ini, Tuhan juga memberkati. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan dalam pengumuman. Yang pertama, gereja mengucapkan duka cita kepada Ibu Sriwati Omateli, Oma dari Ibu Desi dan Bapak Ronald pada hari Senin 27 November 2005 dan telah dikremasi di Krematorium Grand Haven. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Gereja juga mengucapkan selamat kepada Ibu Lim Pei Fun yang diangkat menjadi Wakil Rektor Universitas Kristen Petra masa bakti 2025-2029. Nah, Ibu Fei Fun, ini dia ya. Jadi kalau mau ke Petra tanya dia, siapa tuh dapat diskon. Selamat Bu, selamat bertugas, Tuhan berkati. Kita bangga ya, kita bangga ini karena berkat Tuhan juga semua. Nah, saya diundang saudara dan saya terkejut kan yang jadi rektor teman SMA saya, Pak Roli Intan. Satu kelas, memang orangnya pintar saudara. Dan lebih terkejut lagi, Bu Fei pun juga anggota gereja kita, teman sepelayanan kita juga diberi Tuhan kepercayaan untuk mengabdi Petra dengan jabatan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas segala
yang Engkau perbuat kepada kami, khususnya keselamatan yang sudah Engkau berikan melalui pengorbanan dari dirimu sendiri. Terima kasih Bapa, dan biarlah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami tetap mengikut dan setia di dalam susah senang hidup kami. Oleh karena itu kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong mereka yang terbaring di rumah sakit, yang sedang berobat jalan, yang terbaring di rumah, Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga yang sedang berduka, keluarga Bu Desi dan Pak Ronald. Tuhan tolong berikan penghiburan dan kekuatan. Kami juga ingat rekan pelayanan kami, Pendeta Marujahan, yang sudah Engkau panggil ke surga. Kami berdoa untuk keluarganya, berikan penghiburan dan kekuatan pada mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami yakin penghiburan Tuhan melampaui segala akal. Di tengah-tengah kesedihan, Tuhan beserta. Terima kasih Bapak, kami terus juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam permasalahan-permasalahan ekonomi. Tuhan tolong, ada yang hampir bangkrut, ada yang berusaha, ada yang baru merintis. Tuhan tolong, supaya semua ini berjalan dengan kehendak Tuhan, mulai sedikit demi sedikit bangkit dan pulih kembali. Terima kasih Tuhan, biarlah kami saling support, saling mendoakan, saling menyokong satu sama lain. Dan Tuhan berkati juga kehidupan rumah tangga kami, suami istri, anak, cucu, menantu, keluarga besar. Kami hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Kami hormat sama orang tua, kami mengasihi sesama. Disitulah kami Tuhan boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pulihkan relasi-relasi dalam keluarga. Kami berdoa terus bagi jemaat Tuhan yang studi, anak-anak kami, orang tua kami, studi dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan tolong, supaya Tuhan berikan kepandaian, hikmat dan akal budi, kesehatan, dapat menyelesaikan studi. Dan pengetahuan yang mereka punya, mereka dapatkan, digunakan untuk memuliakan Tuhan dan berguna bagi masyarakat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk segenap hamba Tuhan, penatua, aktivis gereja Tuhan tempat ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati juga. Berikan kuat kuasa Roh Kudus untuk melayani, untuk memberitakan firman, untuk mengunjungi, untuk sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan tolong Pak Presiden Prabowo, para menterinya, para pembantu-pembantu yang lain, segenap jajarannya, supaya mereka memerintah berdasarkan takut akan Tuhan, sehingga mereka memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Mereka boleh dengan berani menegakkan keadilan dan berlaku tulus pada rakyatnya dengan hati yang sungguh-sungguh dipersembahkan pada Tuhan. Mereka mau berani memberantas korupsi. Tuhan tolong, korupsi di negara ini sudah sangat parah. Ratusan triliun, banyak sekali uang yang dirampok untuk dinikmati segelintir orang. Sedangkan banyak rakyat yang berkesusahan. Tuhan tolong supaya negeri ini makin jaya, makin makmur. Karena Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapak. Kami terus juga berdoa untuk pemerintahan kota di Surabaya, di mana kami hidup, di mana kami berbakti, di mana kami boleh bergereja. Dan biarlah kami semua memberikan sumbangsih yang nyata ke dalam kesejahteraan kota. Terima kasih Bapak, berkati juga negara Indonesia dalam masa pancaroba, memasuki masa musim hujan ini. Tuhan tolong supaya pemerintah dapat mengantisipasi hal-hal tentang bencana alam, banjir, longsor semua. Jalan-jalan bisa diperbaiki, tanggul-tanggul diperkuat, pompa air dapat berjalan sehingga negeri ini terlepas dari kesusahan. Dan kami mohon Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita pujikan dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi.
berulanglah dan biarlah hidupmu hidup yang penuh berkelimpahan, menikmati kasih dan takut akan Tuhan, setia dan berbakti kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita selalu beserta, menggendong bahkan pada saat kita tidak sanggup lagi menerima beban hidup ini, dan memulihkan kita. Dan biarlah Allah Roh Kudus menghibur dalam suka duka kita, menguatkan dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkatimu.